Oke, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga masih sehat selalu. Tetap semangat belajar. Hari ini kita kembali ke pelajaran kimia. Nah, di sini kita sudah masuk di pokok bahasan yang baru, yaitu penyetaraan reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Ya. Oke, di sini ada beberapa contoh. Nah, nih ketika kamu membelah apel itu dia semakin lama akan muncul warna kehitaman. Nah, di sini terbukti bahwa ada reaksi oksidasi di dalamnya. Kemudian bisa juga dilihat ada pisang, ketika dibiarkan semakin lama dia semakin menghitam. Itu juga. Kemudian ada lagi, ini besi yang berkarat. Nah, itu contoh-contohnya ya, sudah contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Materi ini dia masuk di KD penyetaraan reaksi redoks, persamaan reaksi redoks, kemudian menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi. Ya. Tujuannya yang pertama dapat menyetarkan reaksi redoks menggunakan metode perubahan Bilox. Kemudian ada lagi sama-sama menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Ya, jadi ada dua di sini. Yang pertama pakai metode perubahan Bilox atau bilangan oksidasi. Yang kedua metode setengah reaksi. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu redoks itu apa. Ya, redoks itu terdiri dari reduksi dan oksidasi. Makanya digabung jadilah redoks. Oke, ini kelas 10 sebenarnya sudah ada pembahasan sedikit ya. Dan diingat-ingat lagi, dibuka lagi buku pelajaran kelas 10. Oke, lanjut. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi itu apa? Reaksi pelepasan elektron. Jadi elektronnya dilepas, tapi muatan positifnya bertambah. Ya, ingat bahwa elektron itu natanya negatif, sehingga kalau negatifnya berkurang pasti dia positifnya akan bertambah. Nah, di sini dia terjadi peningkatan Bilox atau peningkatan bilangan oksidasi. Oke, ada lihat di contoh di sini, misalnya Al aluminium. Ketika dia bereaksi, di sini lihat dia menjadi Al3+, berarti di sini Biloxnya naik ya, atau muatan positifnya bertambah. Dari di sini 0, berarti dia muatannya jadi plus 3. Kemudian di sini dia melepaskan elektron. Berapa elektron dilepaskan? Adalah 3. Ya. Yang berikut itu oksidasi. Nah, sekarang reduksi. Pasti kebalikan dari itu. Kalau tadi dia melepaskan elektron, di sini reduksi justru dia penangkapan elektron. Kemudian peningkatan muatan negatif karena elektronnya masuk, jadi dia semakin negatif. Kemudian dia mengalami penurunan Bilox. Jadi kalau tadi oksidasi itu dia ke peningkatan Bilox, sedangkan di sini reduksi justru dia mengalami penurunan Bilox. Contoh di sini O2. Dari di sini dia 0 muatannya, dia melepaskan 2 elektron. Dia menangkap 2 elektron, sehingga di sini muatannya jadi min 2. Nah, oke. Kemudian di sini muatannya negatif bertambah, berarti di sini dia dari 0 jadi min 2. Biloxnya turun dari 0 jadi min 2. Oke, lanjut. Reaksi oksidasi selalu disertai reduksi dan oksidasi, makanya disebut dengan reaksi redoks. Nah, reaksi oksidasi atau reduksi saja secara terpisah disebut reaksi setengah atau setengah reaksi. Oke, di sini ada sedikit gambaran oksidator dan reduktor. Ya, ingat kembali kelas 10, ketika dia mengalami reduksi berarti dia adalah oksidator. Ya, jadi di sini oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain atau dia mengalami reduksi. Ciri-cirinya, dia memiliki Bilox tinggi, dalam bentuk molekul maupun ion mudah mengikat elektron. Ya, kemudian dalam sistem periodik unsur ada di sebelah kanan. Ya, berarti dia golongan besar ya, sebelah kanan berarti golongan 67. Kemudian di sini contohnya ada MnO4, Mn-nya bervalensi plus 7,
CR-nya di sini dalam K2CR2O7 dia valensinya 6, sedangkan di KClO3 dia valensinya 5. Nah, bagaimana cari nanti di sini? Ini cari biloxnya nanti kita belajar lagi ke belakang. Oke, yang berikut reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mudah mereduksi zat lain atau dia mengalami oksidasi. Hati-hati ya, kalau dia reduktor justru dia mengalami oksidasi. Nah, ciri-cirinya memiliki biloks rendah dalam bentuk molekul maupun ion, mudah melepaskan elektron karena dia mengalami oksidasi. Kemudian dalam sistem periodik unsur dia terletak di golongan 1, 2, 3, 6 dan 7 atau sebelah kiri dan kanan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada konsepnya. Jadi ini ada transfer elektron, peristiwa transfer elektron ketika X dia melepas dan Y dia menangkap. Jadi di sini X itu adalah oksidasi karena dia melepas ya, sedangkan Y-nya itu adalah reduksi. Nah, oksidasi itu ada di sini seperti tadi, dia kehilangan elektron dan oke. Kemudian nah, di sini dilihat kalau dia oksidasi berarti dia reduktor, sedangkan kalau dia reduksi berarti dia oksidator. Oke, yang berikut di sini ada kekuatan oksidator dan reduktor. Jadi di sini ada beberapa unsur, ini namanya deret volta, ini untuk pembahasan yang berikut. Nah, di sini patokannya adalah atom H atau unsur H, hidrogen. Di sebelah kiri atau semakin ke kiri dari atom H berarti dia semakin reaktif ya. Jadi di sini dia reduktor yang semakin kuat. Sudah. Jadi semakin ke kiri dia semakin reduktor atau reaksinya adalah oksidasi. Kemudian di sebelah kanan dari H semakin ke kanan berarti dia semakin kurang reaktif. Artinya apa? Dia adalah oksidator yang mengalami reduksi. Ya, oke. Kemudian nah, di sini kita bahas dulu apa itu bilangan oksidasi. Ini juga kelas 10 sudah ada. Ini diulang sedikit sebelum kita masuk di penyetaraan reaksinya. Ya, oke. Bilangan oksidasi adalah banyaknya muatan listrik dari unsur-unsur dalam suatu persenyawaan. Jadi ingat muatan listrik. Kemudian nah, ada peraturan-peraturan untuk penentuan biloks. Yang pertama, untuk biloks unsur bebas, misalnya Mg, Fe, Cl2, O2, P4, walaupun ada di sini angka 2, angka 4, tapi dia masih tetap unsur yang sama. Artinya dia tidak punya teman dari unsur lain. Jadi unsurnya bebas, tidak punya teman. Oke, di situ dia biloksnya adalah 0. Ya, kemudian yang kedua, biloks ion sesuai dengan muatan ionnya. Misalnya biloks Cl min, berarti di sini biloksnya sesuai dari muatannya di atas. Ya, muatannya min 1 karena tidak ditulis angkanya. Jadi di sini biloksnya juga min 1. Ya, nah, di sini kalau Cl min saja berarti dia monoatom. Sedangkan kalau di sini ada SO42 min, SO4 itu sudah poliatom. Artinya lebih dari satu atom. Ini di sini muatannya min 2, berarti jumlah biloks nanti di sini adalah min 2. Begitupun dengan yang PO4. Jumlahnya dia harus sesuai muatannya dia min 3. Oke, nah di sini ada penjelasannya. Jumlah biloks unsur-unsur dalam suatu molekul atau ion sama dengan muatan molekul atau muatan ionnya. Ini yang tadi guru bilang SO4. Jumlah dari S dan O itu dia nanti harus sama dengan min 2. Oke, yang berikut dalam senyawanya. Nah, ini hati-hati, dilihat baik-baik. Jadi di sini biloks O itu biloks O sama dengan min 2 karena dia golongan 6. 6 supaya jadi 8 berarti dia menangkap 2 elektron. Makanya biloksnya di sini min 2. Kecuali hati-hati di sini ada pengecualian. Ketika dalam F2O biloks O sama dengan plus 2. Karena apa? Yang lebih kuat di sini adalah F-nya. Yang sudah pasti adalah F, dia golongan 7. Ya. Kemudian dalam peroksida misalnya H2O2 dan BaO2, biloks O-nya sama dengan min 1. Kenapa? Yang dikuat di sini adalah H dan Ba. Itu golongan 1 dan 2 yang sudah pasti biloksnya. Oke, kemudian dalam senyawa superoksida KO2 dan RbO2, ini biloksnya jadi setengah.
sama dengan yang di atas. Jadi K dan RB ini dia biloksnya sudah pasti plus 1. Oke, nanti lihat contoh. Biloks H itu plus 1, dia golongan 1. Kecuali dalam senyawa hidrida seperti NaH dan KH. Sebenarnya di sini mudahnya ketika dia H berikatan dengan sesama golongan 1. Oke, ini biloksnya H kalah. Ya, jadi ketika dia berikatan dengan sesama golongan 1A, Na, K, ya, jadi di sini yang pasti biloksnya adalah Na plus 1 karena dia golongan 1, sehingga di sini H menjadi min 1. Oke, yang berikut biloks golongan alkali. Ya, ini yang tadi guru bilang, biloks golongan alkali golongan 1A itu sudah pasti plus 1. Kemudian biloks golongan alkali tanah golongan 2A. Nanti tolong dihafal kembali itu unsur-unsurnya. Ya, di sini biloksnya adalah plus 2 sesuai golongannya. Kemudian biloks golongan halogen. Nah, halogen itu adalah golongan 7A, FCl-BrIAT. Itu dia biloksnya adalah min 1. Nah, oke, kita ke contoh nomor 1. Nah, di sini H2. H2, ingat, H walaupun dia ada 2 tapi tidak punya teman, berarti dia adalah unsur bebas sehingga biloksnya sama dengan 0. Ya, oke, nomor 2. Di sini ada ion H+, ion monoatom. Ingat tadi kalau dia berbentuk ion berarti ingat muatan yang di atas. Ya, jadi biloksnya kalau di sini H+, berarti kan dia plus 1. Jadi biloksnya sama dengan plus 1. Yang berikut, nah di sini sudah mulai tergabung. HCl. Biloks mana duluan yang sudah pasti? H apa Cl? Cl. Kenapa? Karena Cl dia masuk golongan halogen atau golongan 7. Aturan terakhir tadi. Jadi dia masuk golongan 7, pasti biloksnya adalah min 1. Nah, ini dia biloksnya min 1. Nah, ingat kembali kalau dia seperti ini, dia ini di sini dia sudah ada teman, ada H dan Cl, tapi tidak punya muatan. Berarti nanti jumlah biloks H dan Cl harus sama dengan 0. Ada, harus sama dengan 0. Kemudian di sini Cl-nya sudah dapat min 1. Oke, ini dia. Harus sama dengan 0. Berarti berapa ditambah min 1 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah plus 1. Berarti inilah biloks H sama dengan plus 1. Oke, contoh berikut. MgBr2. Nomor 4 dulu ya. MgBr2. Ingat bahwa jumlahnya di sini juga dia bukan muatan ya, dia muatannya 0. Oke, di sini berarti jumlah biloksnya nanti semua harus 0. Nah, siapa duluan yang kita cari? Mg apa Br? Br, karena dia golongan 7. Oke, Br berarti apa? Min 1. Hati-hati, di sini ada angka 2. Berarti nanti harus dikalikan 2. Ya, harus dikalikan 2. Sehingga di sini berapa ditambah min 2 sama dengan 0. Ya, jadi Mg-nya dapat, hasilnya adalah plus 2. Oke, lanjut untuk SO2. Untuk SO2 ini sama, biloksnya juga nanti jumlahnya harus sama dengan 0 karena belum ada muatan di atas. Nah, yang mana duluan kita cari? O duluan karena S itu golongan 6 tidak pasti. Jadi O itu tadi berapa? Min 2. Ya, min 2 kemudian dikalikan 2. Ini jumlah O ada 2, dikalikan 2, maka di sini berapa ditambah min 4 sama dengan 0. Ya, jadi S-nya dapat ya min 4 supaya jadi 0. Oke, yang berikut. Oke, SO4 2 min. SO4 2 min. Nah, di sini hati-hati sudah ada 2 min di atas, berarti nanti jumlah biloks keseluruhannya harus min 2. Kita cari dulu O-nya. O-nya min 2 dikali 4. Dikali 4 karena ada jumlah O-nya 4. Kemudian di sini berarti berapa ditambah min 8 sama dengan min 2. Ya, jadi S-nya dapat, hasilnya adalah plus 6. Oke, yang berikut PO4 3 min.
Nah, di sini berarti jumlah P dan O nanti biloknya harus sama dengan min 3. O itu min 2 kali 4. Berarti 8 kan? Jadi di sini berapa ditambah min 8 sama dengan min 3. Dapatlah hasilnya PO itu adalah plus. Oke, yang berikut KMNO4. KMNO4 ya. Jadi di sini dia jumlah biloksnya harus sama dengan 0 karena tidak ada muatan di atas. Tapi hati-hati, di sini unsurnya ada 3, ada K, ada Mn, ada O ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan dulu yang di kanan kirinya. Di sini K pasti golongan 1, berarti dia pasti plus 1. Kemudian O itu min 2, jangan lupa dikalikan 4 ya. Jadi nanti di sini plus 1 ditambah berapa, kemudian ditambah plus 8 sama dengan 0 ya. Berarti nanti di sini Mn-nya dapat, hasilnya adalah plus 7. Oke, lanjut untuk CaCO3. Ini juga tidak ada muatan, berarti jumlah biloksnya nanti 0. Yang mana kita cari dulu? Ada Ca, ada C, ada O. Kita cari Ca-nya dulu. Ca itu plus 2 karena dia golongan 2A. Kemudian O-nya itu min 2, jangan lupa dikalikan 3. Berarti nanti dia jadi 6 ya. Nah, di sini berarti plus 2 ditambah berapa? Ditambah min 4 sama dengan min 6 sama dengan 0. Berarti nanti hasilnya C adalah plus 4. Oke, kalau sudah, di sini terakhir ada soal, silahkan dikerjakan ya. Nah, tentukan biloks unsur yang diberi garis bawah pada senyawa berikut. Ada yang pertama S8O2 KCl NH4+, H2SO4, CO3 2-. Hati-hati ya, ingat yang dicari adalah yang diberi garis bawah, itu yang terakhir dicari. Oke, sudah. Selamat bekerja, semangat, sehat selalu. Selamat pagi.